Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 23 Desember 2021. Dalam kasih sayang Tuhan, kita sudah melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu mari kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya sebelum kita beristirahat malam. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena dalam kasih karunia-Mu Bapa terus berkarya untuk menyediakan kehidupan dan keselamatan bagi kami umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum beristirahat kami mau mengangkat syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah menyaksikan bahwa ada begitu banyak kesibukan yang dialami oleh umat manusia, terutama bagi kita sebagai umat Kristen. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk memberi tanda bahwa kita ada dalam suasana sukacita untuk menyambut dan merayakan Natal. Di mana-mana kita mendengar alunan musik untuk lagu-lagu Natal, dan di mana-mana kita menyaksikan ada ornamen-ornamen Natal, ada pernak-perniknya, ada pohon Natal yang terpajang di berbagai tempat. Dan ada begitu banyak tanda sukacita lainnya yang terus kita jumpai dalam beberapa hari terakhir ini, dalam kesiapan kita sebagai umat Kristen untuk menyambut dan merayakan Natal. Bahkan kalau kita memperhatikan di medsos, sudah mulai ada ucapan-ucapan Natal bagi keluarga, bagi teman, bagi sesama, sehingga handphone kita berisi begitu banyak ucapan-ucapan dari berbagai tempat, ataupun yang kita lakukan bagi sesama kita. Tentu ini adalah sesuatu yang baik,
yang sedang kita lakukan untuk memberi tanda bahwa memang kita ada di dalam satu masa yang sungguh luar biasa, karena kita mau merayakan Natal dalam suasana yang gegap gempita, penuh dengan sorak-sorai, dan yang kita rindukan adalah damai dalam kehidupan bersama. Pada bagian kitab suci yang kita baca pada malam ini, kalau kita kaitkan dengan peristiwa Natal yang akan segera kita rayakan di dalam kehidupan kita, maka Natal sesungguhnya adalah sebuah momen damai bagi kehidupan umat manusia. Kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk membawa damai sejahtera bagi kehidupan dunia ini, bagi kehidupan kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bicara tentang damai, maka ada orang yang merasa damai dalam hidupnya kalau apa yang dia harapkan dan dia rencanakan itu telah tergenapi atau terjadi dalam kehidupannya. Tapi kita harus ingat bahwa Natal adalah saat di mana kita menerima kedatangan Raja Damai. Dan damai yang dibawa melalui dan di dalam peristiwa Natal itu adalah sebuah damai yang memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Sebab dia menolong kita untuk mengalami sebuah kualitas damai yang sungguh-sungguh berarti dalam hidup ini, yang membuat kehidupan kita akan selalu diwarnai oleh kebenaran dan keadilan. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan kitab suci tadi, pada ayatnya yang ke-6, dengan jelas dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau demikian, maka damai yang kita alami dan kita terima di dalam peristiwa Natal itu kualitasnya amat berbeda dengan perasaan damai yang kita rasakan di saat ada sebuah harapan dalam hidup kita terpenuhi, atau sebuah kesenangan tertentu yang kita alami di dalam hidup ini. Karena suasana damai, atau lebih tepat damai yang kita terima di dalam peristiwa Natal adalah sebuah kualitas damai yang menopang kelanjutan hidup kita dan yang menggerakkan hidup kita untuk selalu mencintai kebenaran dan keadilan di dalam hidup ini.
tentu kita akan bertanya, kalau peristiwa Natal itu adalah saat di mana kita umat manusia menerima damai sejahtera dari Allah bagi kehidupan kita, maka mengapa di sana sini di dunia yang makin modern ini masih terus terjadi perseteruan, perselisihan, peperangan, dan berbagai tindakan-tindakan keras lainnya yang terus mewarnai kehidupan umat manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keadaan itu masih mewarnai kehidupan manusia, di mana orang masih suka saling menciderai dan mendatangkan keadaan yang tidak damai di antara seorang dengan yang lainnya. Karena banyak orang yang sekedar hidup beragama, tetapi tidak sungguh-sungguh meyakini Tuhan dan mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Banyak orang yang sekedar hidup sebagai orang beragama tanpa mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah, maka kalau orang-orang percaya itu benar-benar beriman kepada Tuhan, maka kehidupannya akan mengalir aliran damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu setiap kita harus sungguh-sungguh berserah diri dan merindukan untuk kehadiran Kristus di dalam hidup kita, supaya kita benar-benar merasakan suasana damai itu di dalam kehidupan kita senantiasa. Kalau setiap kita hanya sekedar untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mengalami perayaan Natal dalam kehidupan kita, dan tidak benar-benar menerima dan mempercayakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka perayaan-perayaan Natal yang dirayakan itu tidak akan bernilai apa-apa bagi kehidupan kita. Kalau kita sedang merayakan dan mempersiapkan sebuah perayaan Natal, tetapi hati kita masih penuh dengan curiga, masih penuh dengan iri hati, kecongkakan, dan kesombongan dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak pernah dapat mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya dari Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa Yesus Kristus pada saat dia terangkat ke sorga, dia mengingatkan kepada umat manusia, kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu berarti Allah dalam Yesus Kristus menganugerahkan itu kepada kita, memberikan itu kepada kita untuk kita alami di dalam hidup ini. Karena itu kita harus mewarnai kehidupan kita dengan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang kita belajar dalam kitab Yesaya 9 ayatnya yang ke-6 tadi.
bahwa keberlanjutan hidup kita harus diwarnai dengan kebenaran dan keadilan. Kita harus ingat, orang-orang yang tidak memiliki damai di dalam hidupnya, itu masih akan cenderung melakukan berbagai sandiwara di dalam hidup ini. Cenderung munafik, dan tidak suka melakukan keadaan yang damai bagi kehidupan sesama. Sedangkan orang-orang yang ada damai di hati akan selalu merasa tenang dan menghidupi apapun serta menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dia tetap tenang karena dia tahu Yesus sanggup untuk menolong dan mengatasi segala perkara kehidupannya. Sementara orang-orang yang tidak memiliki damai dalam hidupnya masih lebih suka saling melukai, saling mencederai, saling mendatangkan penderitaan seorang dengan yang lain. Dan seringkali ada orang yang memiliki perilaku hidup yang demikian. Dan dia nampak seperti biasa-biasa saja. Sekalipun perilaku hidupnya sedemikian menyakiti, tapi dia tetap kelihatan biasa-biasa saja. Seperti dia tidak berbuat apa-apa di dalam hidup dan sesamanya. Memang orang-orang yang tidak memiliki damai yang sesungguhnya dalam hidupnya akan memiliki hati yang keras dan cenderung menciptakan suasana hidup yang tidak harmonis dengan sesamanya. Orang-orang yang tidak memiliki damai juga cenderung atau gampang nafsu, gampang terpancing di dalam keseharian hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus berwaspada di dalam kehidupan ini. Tentu kita akan bertanya, kapan damai sejahtera itu akan benar-benar kita peroleh di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu dapat kita peroleh dalam hidup kita pada saat kita berelasi dengan Tuhan dan membuka hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, supaya Allah mendiami hidup kita dengan Roh Kudus dan terus mengerjakan kebenaran dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera juga kita akan miliki manakala kita memiliki komitmen untuk mau memilih hidup damai dan memilih untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan damai sejahtera juga dapat kita miliki manakala kehidupan kita selalu kita nyatakan dengan penuh syukur kepada Tuhan, sekalipun ada goncangan, ada tantangan yang menerpa kehidupan ini. Kenapa kita mau melakukan sedemikian? Karena kita tahu Yesus yang kita rayakan kelahirannya melalui peristiwa Natal itu sanggup menolong dan memberkati kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun, dan dalam segala situasi apapun, Dia
pasti tetap bersama kita. Karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Karena itu sekali lagi, kalau sampai sekarang kita masih belum merasakan suasana damai dalam kehidupan kita, itu karena kita sedang memiliki fokus kepada sesuatu yang lain di dalam dunia ini, dan tidak sungguh-sungguh memiliki fokus kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Karena itu mari dalam kesiapan kita untuk merayakan Natal, di samping kita mau mempersiapkan segala sesuatu untuk memberi tanda kepada kita bahwa kita ada di dalam suasana Natal, tapi ingat, fokus kita tidak boleh hanya ada pada hal-hal yang kasat mata dan yang ada di sekitar kita. Fokus kita harus benar-benar terarah kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang datang dan menjumpai hidup kita. Akan menjadi aneh bagi kita kalau ternyata Yesus Kristus yang di dalam dirinya segala sesuatu diciptakan di dalam dirinya, di dalam Dia dan oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan. Ketika Dia datang untuk menjumpai kita, arah dan hidup kita tidak fokuskan kepada Dia, tapi kita hanya fokuskan diri kita pada hal-hal yang bersifat material dan yang kasat mata yang ada di sekitar kita. Hanya sekedar kesiapan untuk pesta pora dan seterusnya. Jangan pernah kita melakukan keadaan ini. Ingatlah, Dia yang olehnya segala sesuatu ada, menjumpai kita di dalam peristiwa Natal. Karena itu arah dan hidup kita harus fokus dan terarah kepadanya. Bukan terarah pada hal-hal yang kasat mata yang kita siapkan hanya untuk kesenangan sesaat. Apalagi kita hanya sekedar menyiapkan minuman-minuman yang memabukkan kita, atau sekedar berfoya-foya dan tidak melakukan penyerahan diri kita yang sungguh-sungguh total kepada Tuhan di dalam hidup ini. Sekali lagi, Dia pemilik kehidupan itu. Dia segala-galanya. Dia yang menciptakan segala sesuatu di atas bumi ini, bahkan diri kita. Mau menjumpai kita dalam peristiwa Natal. Karena itu, sambutlah Dia. Arahkan hidup dan fokus kita total kepadanya. Tidak total kepada hal-hal yang material dan kasat mata yang hanya menyenangkan kehidupan kita sesaat. Ini harus kita lakukan supaya perayaan Natal yang akan kita rayakan tidak menjadi sia-sia bagi kita dan hanya berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa nilai. Mari pandanglah kepada Kristus. Dia yang empunya segala sesuatu itu menjumpai kita. Karena itu lihat kepadanya. Arahkan hidup kita, berserah diri secara total ke dalam tangan Tuhan. Silakan siap kue yang enak-enak. Siapkan minuman khusus untuk teman-temanmu. Tapi ingat, fokus dan arahkan hidupmu harus total kepada Dia pemilik kehidupan yang datang menjumpai kita. Ingatlah, Dia datang karena Dia mengasihi kita. Dia mau mengampuni dosa kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dan Dia mau jemput kita memasuki sorga rumah Bapa. Karena itu, fokus dan sambut Dia dengan sungguh-sungguh.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sedang menyibukkan diri kami untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka perayaan Natal 25 Desember 2021 tahun ini. Tapi tolong kami supaya kami benar-benar fokus dan total serta berserah diri kepada pemilik kehidupan, kepada pusat kehidupan, kepada juru selamat kami yang menjumpai kami. Karena itu kami harus siap diri untuk berjumpa dengannya, menerima dia, dan mempersilakan dia memasuki hidup kami, supaya mengerjakan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, datanglah, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus kepada kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman, dan Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami, sehingga sungguh-sungguh kami total dan berserah diri kepadamu. Demi Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjumpai kami dalam peristiwa Natal, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Selamat menyambut Raja Damai dalam kehidupanmu. Tuhan pasti senantiasa menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.